Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Baiklah, mari kita masuk ke pembelajaran 5 ya, mengenai statistika. Ya, silahkan dibuka bukunya halaman 182 ya. Di sini kita akan mempelajari pengumpulan data, membaca dan menafsirkan sajian data, lalu penyajian data. Ya. Pengumpulan data ya. Apa guna pengumpulan data? Ya. Pengumpulan data ya digunakan untuk membantu peneliti dalam menghimpun data-data yang berfungsi dalam proses merumuskan hasil penelitian ya. Contoh di sini adalah pemilihan ketua kelas ya. Nah, itu juga bisa dilakukan melalui pengumpulan data. Baik. Selanjutnya, Ibu akan membaca dan menafsirkan sajian data. Ya. Membaca sajian data bentuk tabel ya. Baik. Kita masuk ke ayo berdiskusi. Di sini Roni mencatat nilai 10 kali ulangan matematikanya. Nilainya adalah 8, 9, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 7, dan 8. Ya. A, berapa nilai terendah yang diperoleh Roni? Ya, dari data ini yang terendah adalah nilai 6 ya. B, berapa nilai tertinggi yang diperoleh Roni? Yang tertinggi adalah nilai 9 ya. Nilai berapakah yang paling sering diperoleh Roni? Ya, kita hitung. Kalau 9 itu 2 kali, kalau 8 ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti angka 7 ada 1, 2, 3. Angka 6 ada 1. Berarti angka 8 ya yang paling sering diperoleh. Nomor D, nilai berapakah yang hanya 1 kali diperoleh Roni? Tentunya angka nilai 6 ya. Nomor E, berapa kalikah Roni memperoleh nilai 7? 1, 2, 3 ya. Ya, dari data-data yang disajikan kamu dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan cara mengamati dan mencermati data yang ada ya. Baik. Kita masuk ke sini ada ya. Nomor 2 ya, membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram. A, diagram gambar disebut piktogram. Ya. Nah, di sini ada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 ya. 2019. Nah, hasil panen durian ya. Kita lihat ada duriannya yang utuh, ada juga yang separuh. Nah, di sini diwakilkan ya. Kalau yang penuh duriannya itu mewakili 2000 buah durian. Kalau yang sudah dibuka itu mewakili 1000 buah durian. Nah, jadi misalnya seperti ini. Tahun 2015 panennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2000 berarti 12.000 buah durian. Itu di tahun 2015. 2016 yang penuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 ya. 6 kali 2000 berarti 12.000 ditambah yang separuh tadi nilainya adalah 1000 berarti 13.000 ya. Seperti itu membacanya. 2017 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2000 berarti 10.000 ya. Begitu dan selanjutnya ya. Ya. Kemudian diagram garis ya. Jadi pertama diagram piktogram, yang kedua diagram garis ya, perhatikan. Nah, kita tinggal membaca di sini ya. Banyak siswa kelas 1. Ini banyak siswa ini kelasnya ya. Kelas 1 itu tentu kita tarik garis lalu pentokkan ke kiri, maka ditemu angka 35 anak ya. Banyak siswa kelas 5 ya, kita tarik garis lalu pentokkan ke kiri menemui angka 40 anak ya. Kelas yang paling banyak siswanya
Yang paling tinggi tentu ya adalah kelas 4 ya. 45 anak begitu. Kemudian diagram batang. Nah, di sini seperti batang ya dibuat ya. Ya, di sini adalah banyak penduduk. Sumbu Y-nya banyak penduduk, sumbu X-nya adalah mata pencaharian. Bermacam-macam ya, ada petani, peternak, pedagang, PNS, pegawai negeri sipil, TNI dan polisi ya. Ya, pertama banyak penduduk yang bermata pencaharian petani. Petani ya, kita tarik ke atas. Kita pentokkan ke kiri, itu ada 40 orang ya. Penduduk yang paling banyak bekerja sebagai pedagang. Ya, pedagang ini yang paling tinggi ya, paling banyak yaitu 50 orang ya. Jadi dari tabel ini, diagram ini dapat kita ketahui ya mana yang paling mata pencarian yang paling banyak adalah pedagang, mata pencarian penduduk yang paling sedikit adalah TNI dan Polri ya. Baik. Kemudian di sini kerjakan ya di buku tugasmu latihan di rumah ya. Pada pelemparan sebuah kubus ular tangga sebanyak 10 kali diperoleh angka 2, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 6, 1 dan 3. Ya, kalian jawab. Ya, angka 1 muncul berapa kali? Ya, cari ya. Angka 2 muncul berapa kali? Ya, angka 4 muncul berapa kali? Angka 6 muncul berapa kali ya. Ini insya Allah bisa kalian lakukan. Dalam bentuk seperti ini pun dapat kalian hitung ya. Berapa siswa yang memperoleh nilai 85? Kalian hitung. 85 di baris ini tidak ada, ini ada 1, di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini ada. Berarti 85 ada 2 ya, seperti itu. Jadi mempermudah ya dalam mencari datanya ya. Jadi bisa ke bawah ya angka-angka yang dicari, bisa juga mendatar ya. Begini bisa. Nah, yang nomor 3 nih, tinggi badan siswa ya. Hasil pengukuran tertinggi badan siswa. Kalian lihat di sini, yang tertinggi berapa sentimeter? Tentu 140 cm ya. Yang terendah ya bisa kalian cari datanya. Tentu 135 cm ya. Ini lakukan di rumah. Nah, ini berbentuk piktogram tadi ya. Jadi gambar satu orang mewakili 3 orang siswa ya. Yang tinggi badan, Ibu contohkan ya, yang A saja ya. Berapa banyak anak yang memiliki tinggi badan 140 cm? Ada 2 dikali 3, jadi hasilnya ada 6 siswa. Seperti itu ya. Ya, dikalikan karena ini ada keterangan di sini ya. Tinggi badan dan banyak siswa atau frekuensi ya. Kemudian nomor 5, berat badan siswa. Berat badan dalam kilogram, banyak siswa atau frekuensi. Ya, mudah ini ya. Kita tinggal membaca apa soal yang dimaksud. Berapa banyak siswa yang memiliki berat badan 26 kg? Ya, tentu ada jawabannya di sini ya. Baik. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Ada jenis barang, ada harga per unit ya. Berapa rupiah harga 2 buah baju? 1 baju 45.000 rupiah. Kalau 2 baju tentu dikali 2. Jadi berapa ya nilai rupiahnya ya? Begitu. Berapa rupiah harga 1 baju dan 2 celana? 1 baju tambah 2 celana, kalikan dulu. 2 kali 52.500, hasilnya nanti ditambahkan dengan 45.000. Seperti itu ya. Nih. Kemudian nomor 7. Ini diagram ini diagram garis. Diagram garis ya. Ini salah ya. Diagram garis. Hasil panen dalam ton dan tahun ya. Contoh, banyak panen pada tahun 2015. Nah, kalian tarik garis ke atas, pentokkan ke kiri ke hasil panen. Jadi ada 20 ton satuannya ya.
Begitu selanjutnya. Kemudian nomor 8, ini adalah diagram batang ya. Nah, ada jumlah, ada nilai ya. Ini ulangan matematika. Ini nilainya misalnya nilai 7, jumlahnya ada 20 siswa ya. Bisa dilihat dari sini berapa nilai tertinggi dan berapa nilai terendah ya. Baik. Kemudian nomor 9. Ini ada hasil panen ikan dalam ton ya di sebuah kampung. Hasil panen dalam ton dan tahun ya. Ini adalah diagram batang. Ya, contoh yang A, tahun berapakah terjadi penurunan hasil panen ikan? Kalian lihat grafiknya. Nah, mana yang paling rendah? Tentu di tahun 2016 ya. Begitu. Tahun yang tertinggi tentu yang paling tinggi ya gambarnya. Ya. Seperti itu. Nah, di sini gambar berikut menyatakan banyak siswa SD Mentari. Ya, ini banyak siswa. Ya, tentu dalam orang jumlahnya ya. Kemudian adalah kelas ya. Berapa banyak siswa kelas 2? Bisa kalian baca ya. Tarik garis ke atas lalu pentokkan ke kiri. Ingat di sini ada tengah-tengah ya. Antara 40 dan 50 itu ada angka 45 ya, seperti itu ya. Ya, teliti saja membacanya ya, membaca isi dari diagram ini. Baik, selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Sini ada nilai hasil ulangan matematika dari 40 siswa ya. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 5 kali 8 adalah 40 siswa ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk tabel distribusi. Nah, seperti ini distribusi frekuensi. Nilai 3 kita lihat. Nilai 3 ada berapa? Bisa mencarinya ke bawah. Di sini tidak ada, di sini ada 1. Di sini tidak ada angka 3. Di sini tidak ada. Ya, berarti hanya 1 ya, seperti ini. Ya, banyak siswa ada 1. Jadi 1 ini mewakili angka 1 ya. Kalau ada 2 seperti ini ya. Kalau 5, 1 2 3 4 dicoret jadi 5 ya, membacanya seperti itu. Ya, kalau 6 kalau 9 ya. Nomor 6 ini kalau 9 banyak siswanya ada 9. Ya, nilai 6 banyak siswanya ada 9. Jadi cara penulisannya 5 ya. 5 dulu. 1 2 3 4 coret itu 5. Baru 1 2 3 4. 5 tambah 4 jadi 9. Ya, jadi begitu cara membuatnya. Kalau 10 tentu 5-nya ada 2 kali ya. 1 2 3 4 5. Nah, 2 kali seperti ini ya. Nanti tinggal dibaca. Nilai ulangan terendah adalah angka nih, yang terendah angka 3 ya. Nilai ulangan tertinggi adalah yang jumlahnya 10 ini ya. Nilai ulangan tertinggi ya, harusnya itu ulangan tertingginya adalah angka 10 ya. Ini ada 10 angka nilai 8 maaf. Nilainya 8. Bukan 9. Kalau nilai 9 itu ada 5 ya, 5 anak ya. Oh, nilai ulangan tertingginya betul 9, tapi ada 5 anak ya. Nah, nilai ulangan matematika paling rendah adalah angka 3 dan yang paling tinggi nilainya. Terendah angka 3, tertinggi angka 9 nilainya ya. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Yang paling banyak. Ini yang nilainya banyaknya ada 10 anak. Berarti nilainya angkanya angka 8. Nilai 8 ya. 10 anak, dan yang paling sedikit yaitu nilai 3 karena jumlahnya hanya 1 ya. Seperti itu membacanya. Baiklah. Lakukanlah tadi latihan-latihan tadi ya, supaya kalian lebih mengerti ya. Sampai di sini dahulu
Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Sebetulnya ini untuk minggu depan ya, menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami mengenai statistika atau pengumpulan data. Ya. Jadi Ibu ulangi lagi bahwa gunanya untuk melakukan pengumpulan data adalah untuk membantu peneliti dalam menghimpun data-data yang berfungsi dalam proses merumuskan hasil penelitian. Ya, jadi sangat membantu. Jadi orang pun bisa membacanya dengan mudah begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.